Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Secangkir Kopi Renungan Kehidupan. Banyak dari kita yang sangat perhatian kalau jerawat muncul di kulit wajah kita, atau juga sangat perhatian kalau badan kita kerasa demam dan membutuhkan pertolongan dokter untuk menganalisa penyakit apa sih yang sedang kita alami. Atau juga begitu perhatian kalau gigi kita kerasa sakit karena aktivitas kita nggak bisa dilanjutin. Tetapi berapa banyak dari kita yang perhatian kalau yang sakit hati kita, kolbu kita. Berapa banyak yang benar-benar notice dan punya awareness tinggi terhadap saya lagi benci nih sama seseorang, atau kok dia sih yang dapat itu padahal kan yang butuh aku, atau kok kerasanya hidup dia lebih baik ya dari hidup saya. Itu sebenarnya perasaan hasad kan, perasaan tidak bersyukur, perasaan suudzon kepada pemberian Allah, bahkan perasaan merasa kayaknya Allah nggak peduli deh sama saya. Kita perlu paham bahwa di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wa banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari hisab nanti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa hari di mana harta dan anak laki-laki semuanya tidak berguna, kecuali orang-orang yang datang dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Maksudnya apa? Hati yang bersih adalah hati yang nggak ada kotoran di dalamnya, nggak ada hal-hal yang Allah benci yang ada di dalamnya. Emangnya isi hati ada apa sih? Isi hati kan ada iman, di isi hati ada tawakal, ada ridha terhadap qada, ada syukur gitu ya. Dan semua hal-hal baik yang seharusnya menjadi amal hati. Tetapi di tempat yang sama itu juga mungkin ada hasad, mungkin juga ada sombong, mungkin juga ada riya, mungkin juga ada ujub ya, dan banyak lagi penyakit hati yang lain yang dia itu akan membakar amal-amal hati lain yang baik sebagaimana api membakar kayu bakar gitu ya. Berarti kita kan perlu ngerti ya, kalau hati kita lagi sakit, kita lagi benci sama orang tanpa alasan yang syar'i, misalnya kita lagi sombong, merasa jumawa dengan keadaan kita sendiri, itu betul-betul harus kita sadari. Dan bagaimana sih caranya ngebersihin hati, padahal Allah SWT berfirman melalui lisan Rasulnya bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarrah, dan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain gitu ya. Berarti kan sangat penting untuk memiliki hati yang bersih gitu ya, sangat penting untuk selalu menjaga agar hati kita nggak terkotori dengan hal-hal yang Allah benci. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah benar-benar kontemplatif dan sangat memperhatikan kebersihan hati. Kalau ngerasa mulai gak nyaman dengan berbagai pikiran yang muncul dan perasaan-perasaan yang memvalidasinya, kita harus selalu cari tahu kenapa saya marah, kenapa saya benci, kenapa saya jadi hasad. Sangat mungkin itu karena pemahaman kita tentang qada, pemahaman kita tentang rezeki, pemahaman kita tentang kebijaksanaan Allah dalam membagikan anugerahnya itu tidak kita pahami dengan benar. Jadi langkah pertama untuk tazkiyatun nafs, langkah pertama untuk memiliki qalbun salim adalah mengetahui our statement dari hati kita. Jadi mengetahui kondisi hati kita kayak apa. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita ngerti bahwa hati kita bermasalah, setelah kita ngerti bahwa hati kita ada sesuatu, kita cari tahu apa yang menyebabkan itu muncul. Dan untuk coba menjauhi apa yang memunculkan itu. Kadang-kadang gara-gara ketemu teman yang punya HP baru, kita ngerasa kok HP ku jelek banget ya, dan nggak punya kemampuan untuk mengganti. Gara-gara kita ketemu teman yang suka pamer di medsos, dia makan di mana, dia beli baju apa, kita jadi ngerasa aduh kok aku nggak sanggup ya lihat itu. Berarti kalau memang kita punya circle yang justru itu akan membuat hati kita merasa lemah, dan kita tahu kelemahan kita ada di situ, untuk sementara ya jangan bergaul dengan dia. Untuk sementara unfollow dong akun dia. Kenapa? Karena itu penting buat kesehatan hati kita, sampai kita punya kekuatan dan punya pemahaman yang tepat untuk menyikapi setiap perbedaan dari rezeki yang Allah kasih kepada setiap orang dengan cara yang bijaksana, bahwa itu memang cara Allah untuk memberikan rezekinya, dan Allah pasti punya maksud, dan pastilah Allah sangat bijaksana untuk membeda-bedakan satu rezeki dengan rezeki yang lain, karena setiap kita kan memang istimewa dan nggak sama kan. Itu yang kedua. Jadi benar-benar mencari tahu akar masalahnya dan berusaha untuk stay away from that. Kalau memang kita tahu kita sakit hati gara-gara dia, kita benci kepada sesuatu gara-gara sebuah postingan, atau kita merasa sombong gara-gara sebuah benda yang kita miliki, maka jauhkan dari hal itu. Dan yang ketiga adalah coba mengobatinya. Al-Quran menyampaikan ala bidzikrillah tatmainul qulub. Sesungguhnya hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Bahkan di dalam ayat lain bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu, dan dia menjadi obat bagi kita. Mulailah mendekat kepada Islam, mulailah mendekat kepada Quran.
selalulah dalam keadaan duduk dan berdiri, dalam keadaan berbaring, senantiasa mengingat Allah. Makna mengingat Allah di sini adalah mengingat semua hal yang dapat menghapus keraguan-raguan kita dan memunculkan sifat sakit hati dan dengki tadi atau sifat penyakit hati tadi. Kalau kita merasa kita sedang sombong gitu, maka ingatlah bahwa kita bukan siapa-siapa, bahwa sombong adalah jubahnya Allah, dan siapapun yang mengambil jubahnya Allah maka dia tidak akan layak masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita sedang merasa tidak bersyukur, ungrateful gitu ya, lihatlah bahwa ada banyak orang di bawah kita yang punya rezeki lebih sedikit, yang punya keadaan lebih memprihatinkan, tetapi mereka tetap baik-baik saja. Jadi ukuran dari kebahagiaan bukan seberapa banyak rezeki yang kita miliki, bukan seberapa banyak baju yang kita punya gitu ya, dan merek-mereknya, tetapi adalah dari rasa bersyukur menerima semua pemberian Allah, baik kecil maupun besar. Jadi kita berusaha untuk mendatangkan pemikiran-pemikiran baru, mengkoreksi pemikiran-pemikiran lama, sehingga rasa sakit hati itu juga bisa berlalu. Dan salah satu caranya adalah dengan berzikir kepada Allah. Berzikir dalam makna semua manifestasi zikir yang kita pahami, baik secara lisan, baik dalam bentuk menambah pemahaman Islam, yang dengan itu kita memiliki kedalaman pemahaman sehingga penyakit hati tidak muncul. Dan yang terakhir, bergaullah dengan orang-orang saleh, karena di dalam surat Al-Fajr Allah sendiri sudah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi masuklah bersama hamba-hambaku dan masuklah dalam syurgaku. Jadi hamba-hamba Allah adalah kunci terbaik untuk bisa membentuk lingkungan yang positif, lingkungan yang senantiasa bersyukur kepada Allah, lingkungan yang bersih dari berbagai penyakit hati. Dengan saling mengingatkan, saling menguatkan gitu ya, bahkan mungkin juga saling memberikan nasihat dan motivasi, itu membuat kita semakin kuat dan meyakini bahwa Allah lah sebaik-baik menolong, bahwa Allah lah sebaik-baik yang memberi jalan keluar, dan Allah lah yang sebaik-baik memberikan qada pada setiap hambanya. Semoga dengan itu kita menjadi orang-orang yang qalbun salim, yang siap menghadapi Allah Subhanahu wa taala di hari hisab nanti dengan amal soleh dan hati yang bersih, dengan niat-niat yang ikhlas dalam setiap amal-amal kita. Sampai jumpa di secangkir kopi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.